Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Majma Sakifat Tazani dengan NIM 2310936. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan ekonomi pendidikan. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama mengenai pengertian landasan ekonomi pendidikan, lalu yang kedua hubungan ekonomi dengan pendidikan, lalu yang ketiga peran ekonomi dalam pendidikan, yang keempat fungsi produksi dalam pendidikan, yang kelima peran dan fungsi ekonomi pendidikan, dan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Nah, apa sih ekonomi itu? Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, kalau landasan ekonomi itu apa sih? Nah, landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Lalu kita akan membahas mengenai hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Lalu, faktor modal merupakan faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran ekonomi dalam pendidikan. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai mikro. Di mikro ini yaitu tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Lalu, orang tua secara tidak sadar sehingga menggunakan prinsip untung rugi atau balas asa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Lalu ada makro. Di makro ini yaitu terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan. Lalu muncul sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya khususnya di dalam sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi produksi dalam pendidikan. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi produksi administrator, lalu fungsi produksi psikologi, dan fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi dalam pendidikan ini bersumber dari buku Thomas yang membagi fungsi produksi menjadi tiga macam, yaitu fungsi produksi administrator, fungsi produksi psikologi, dan fungsi produksi ekonomi. Lalu sementara itu yang dimaksud fungsi produksi adalah hubungan antara output dengan input. Jadi, suatu organisasi pendidikan dikatakan produktif kalau paling sedikit memiliki keseimbangan antara output dan input. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi produksi administrator, yaitu fungsi produksi administrator atau input ialah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Di input fungsi produksi administrator ini mencakup sarana dan prasarana, media belajar, alat peraga, buku, disket, film, kertas, dan waktu guru dan staf dalam bekerja untuk melayani peserta didik. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai poin-poin input yang ada di fungsi produksi administrator. Nah, saya akan menjelaskan secara detail yang mengenai input yang ada di fungsi produksi administrator. Nah, yang pertama itu mengenai prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan kelas dapat diuangkan, artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Lalu ada yang kedua itu perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. Lalu yang ketiga buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya. Lalu barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Lalu waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Nah, sementara itu yang dipandang sebagai outputnya ialah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Lalu yang kedua itu fungsi produksi psikologis. Fungsi produksi psikologis ini atau output ialah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik. Output fungsi produksi psikologi ialah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan keterampilan.
Lalu yang ketiga adalah fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi diperhitungkan dengan mencari selisih antara input dan output. Hasilnya menjadi parameter akan keberhasilan lembaga pendidikan. Pada fungsi produksi ekonomi yang dipandang sebagai input adalah biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, lalu uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Nah, outputnya itu ialah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja, jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah. Nah, dan jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Nah, peran ekonomi dalam pendidikan itu ialah membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Alasan mengapa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pendidikan. Yang pertama itu dana pendidikan sangat terbatas. Lalu Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Nah, prinsip umum menilai efektivitas menurut Charpenter 1992 ialah yang pertama berkaitan dengan problem, tujuan, dan alat memproses input untuk menjadi output. Lalu sistem yang dibandingkan harus sama kecuali alat memprosesnya. Lalu yang ketiga adalah mempertimbangkan semua output utama, dan yang terakhir adalah korelasi diharapkan bersifat kausalitas, yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus bersifat kausalitas. Lalu ada 3 faktor utama dalam menentukan efisiensi pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan uang, dan yang kedua adalah proses kegiatan, dan yang ketiga adalah hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Nah, yang pertama itu, untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang dipilih adalah yang memakai biaya yang paling kecil. Lalu untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji coba sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing, maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Nah, lalu ada parameter efisiensi pendidikan ini mencakup ketepatan materi media dan metode pelajaran guna mencapai tujuan pengajaran, lalu ada ketepatan waktu kedatangan dan usai mengakhiri pengajaran oleh guru. Lalu ada pendidik memerhatikan dan membina pengembangan afeksi dan psikomotorik peserta didik di sela-sela pembelajaran. Lalu ada proses dan hasil belajar kelas dipakai umpan balik guna memperbaiki proses dan hasil belajar berikutnya. Lalu guru dan supervisor melakukan kegiatan supervisi pengajaran. Lalu yang terakhir, guru terus berupaya memperbaharui materi pelajaran dan meningkatkan profesinya. Oke, kesimpulannya yaitu landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi sebagai sumber pembiayaan pendidikan sangat penting karena hal ini akan mendorong, memicu, dan memacu etos bangsa menuju kualitas yang lebih baik. Ekonomi memiliki implikasi yang cukup menentukan keberhasilan pendidik. Dengan ekonomi yang kuat, maka prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat dipenuhi. Proses belajar mengajar lebih intensif, motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan akan meningkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.